Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Izzuddin, pada mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sosial. Topik pada kesempatan kali ini kita akan membincang dan mendiskusikan terkait dengan isu homelessness. Nah, sebelum kita membincang dan mendiskusikan terkait dengan isu homelessness, alangkah lebih baik jika kita terlebih dahulu mengkaji isu ini dari perspektif terminologi. Secara perspektif terminologi, istilah homelessness ini jika merujuk kepada konteks Indonesia selalu merujuk atau dirujuk kepada komunitas gelandangan dan pengemis. Tetapi hal tersebut tidak juga menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Karena ketika kita membincang isu ini perlu kita ratifikasi beberapa istilah penting yang berkembang dalam dunia internasional yang terbaru di era hari ini. Keberadaan gelandangan dan pengemis sebagai sebuah suburban tentu ini menjadi fenomena kompleks yang tidak mudah untuk kita definisikan. Nah, karena ini berhubungan dengan kebijakan sosial, terutama khususnya social protection bagi homelessness, pada pertemuan kali ini kita akan membincang setidaknya ada beberapa hal yang tertera dalam bagan kali ini. Pertama, kita akan mendiskusikan perdebatan dan dilema antara eksklusi sosial dengan kemiskinan. Yang kedua, kita akan membincang terkait dengan dilema identifikasi dari homelessness itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membincang terkait dengan urban bias dan validitas standar kemiskinan yang ada di negeri ini. Kita juga yang keempat akan membincang terkait dengan circle of change dalam program rehabilitasi sosial dan pendampingan. Yang kelima, kita akan membincang dilema penertiban. Hal ini kita akan melihat antara kriminalisasi dan perlindungan sosial. Yang keenam, kita juga akan membincang terkait dengan mahalnya kebijakan kriminalisasi bagi homelessness. Terakhir, kita akan coba membincang dan mendiskusikan larangan terkait dengan memberi donasi secara sukarela di jalanan tentunya. Nah, kita akan coba melihat perdebatan dan dilema antara eksklusi sosial dengan kemiskinan. Dalam definisi yang berkembang hari ini, pola hidup menggelandang atau being homeless itu tidak bisa secara simplistik didefinisikan sebagai bentuk ketiadaan tempat tinggal atau houseless. Atau misalnya ketidakmampuan seseorang menyewa atau membeli tempat tinggal yang layak tentunya. Antara being homelessness dengan houseless ini merupakan dua terminologi yang memiliki perbedaan cukup mendasar dalam hal ini. Istilah home dari terminologi homelessness itu mencakup aspek yang sangat luas, termasuk di dalamnya adalah faktor kenyamanan, kepemilikan properti, identitas, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita merujuk dalam istilah gelandangan dalam terminologi homeless ini tentu mengandung arti lebih dari sekedar tidak memiliki tempat tinggal, namun merujuk pada suatu permasalahan sosial yang terkait keberadaan kaum marginal yang merupakan kelas baru dalam sistem sosial khususnya di wilayah urban ya dengan segala kompleksitas yang dihadapinya terkait dengan masalah isu sosial homelessness itu sendiri. Nah, dalam hal ini istilah gelandangan juga bisa dipakai untuk merujuk ke beberapa persoalan yang dihadapi seseorang terkait dengan pola hubungan seseorang dengan keluarganya, teman dan kerabatnya, serta juga hubungan mereka dengan lingkungan masyarakatnya. Ada faktor lain yang terkait dengan persoalan gelandangan di luar masalah kemiskinan dan kepemilikan atau ketiadaan tempat tinggal seperti masalah kekerasan,
diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan diskursus kontemporer, persoalan gelandangan dan pengemis tidak semata-mata dikaitkan dengan isu-isu kemiskinan, namun juga bisa dilihat sebagai komponen atau bentuk ekspresi eksklusi sosial, di mana suatu proses itu atau seseorang dan kelompok tertentu tersingkir dari sistem sosial kemasyarakatan. Nah, penggunaan terminologi gelandangan dalam hal ini tentu menjadi tidak semata-mata terkait dengan persoalan semantik atau pilihan terminologi yang tepat seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Namun lebih merupakan keberpihakan secara politis terhadap kelompok marginal terkait dengan sikap tindakan yang semestinya dilakukan untuk menjawab persoalan komunitas ini. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, gelandangan tidak hanya dilihat dari dimensi ekonomi atau dengan pemahaman simplistik bahwa orang hidup menggelandang karena tidak bisa menyewa atau membeli rumah saja. Namun, perlu kita mendefinisikan istilah homelessness ini dari dimensi-dimensi yang lain terkait dengan persoalan gelandangan itu sendiri, baik itu dalam dimensi sosial maupun dalam dimensi politik. Nah, persoalan gelandangan muncul sebagai akibat dari tidak berfungsinya jaringan pengamanan sosial atau dalam bahasa Inggris kerap disebut dengan social safety net, di mana orang yang memiliki persoalan atau kesulitan hidup tidak lagi bisa mengandalkan dukungan dari sistem keluarga, kerabat, tetangga, atau lingkungan sosialnya. Dari dimensi politik, fenomena gelandangan ini merupakan ekspresi kritis atas kegagalan pemerintah dalam menegakkan sistem keadilan, terutama bagi kelompok-kelompok marginal. Nah, dalam definisi tersebut merujuk kepada penjelasan atau terminologi yang dikembangkan oleh ethos, setidaknya ada 4 hal yang menjadi tema menarik. Yang pertama adalah terkait dengan roofless, yang kedua terkait dengan houseless, yang ketiga dengan insecure, yang keempat terkait dengan inadequate. Ya, kira begitu. Terminologi ini merupakan pengembangan definisi dari ethos. Oke, ethos sendiri merupakan European typology of homelessness and housing exclusion. Nah, dalam konseptual kategorinya ini ada 4 hal ini yang saya sebutkan. Pertama terkait dengan roofless. Operasional kategori dari hopeless sendiri adalah mereka atau masyarakat tinggal di bawah atap tetapi tidak memiliki rumah yang tetap. Mereka biasanya tinggal atau menetap di tengah malam di tempat shelter-shelter atau menggelandang di depan toko-toko dan lain sebagainya. Nah, kondisi kehidupan situasi ini biasanya public space-nya atau external space-nya itu lebih terbuka. Jadi mereka betul-betul tidak memiliki rumah. Atau dalam kategori ini kelompok ini disebut dengan roofless. Yang kedua terkait dengan houseless. Istilah houseless ini merupakan atau operasional kategorinya dapat dikategorikan adalah people in accommodation for houseless. People in accommodation for homeless. Atau juga misalnya people in women shelter. Atau juga people in accommodation for immigrant. Nah, biasanya mereka memiliki tempat tinggal di shelter akan tetapi secara temporer. Berpindah-pindah, misalnya dia tinggal di asrama atau di komunitas-komunitas penggarukan, atau misalnya ada suatu kelompok atau grup yang di dalamnya mereka diakomodir oleh orang-orang tertentu. Misalnya contoh kasus anak jalanan, mereka diakomodir oleh dalam tanda kutip geng-geng tertentu, mereka disediakan tempat dengan tujuan mereka menggelandang, mengemis, atau pekerjaan-pekerjaan suburban lainnya yang setiap kali kita temukan di tengah-tengah perkotaan. Misalnya ada orang yang meminta-minta, pengamen, anak jalan, dan sebagainya, tetapi mereka ada yang mengakomodir menjadi satu. Nah, istilah terminologi ini
dalam definisi dari etos tadi masuk dalam kategori houseless. Nah, masih merujuk kepada definisi etos. Yang ketiga, perdebatan antara eksklusif sosial dan kemiskingan tadi adalah insecure. Artinya mereka adalah hidup yang tinggal dalam temporer atau tidak memiliki struktur yang konvensional. Misalnya mobilnya, mereka itu secara temporer dari satu keluarga dengan keluarga yang lain, dari satu teman ke teman yang lain, mereka tidak menetap. Ya boleh dikatakanlah anak-anak kos mungkin ya, yang tidak, misalnya kos-kosannya misalnya habis karena ditagih terus sama ibu kosnya, terus dia dari tempat satu ke tempat yang lain tinggal teman kos-kosannya. Ini disebut dengan homelessness insecure, tapi itu hanya sebagai contoh saja. Karena sejatinya mahasiswa itu adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang perguruan tinggi. Tetapi subtema ataupun subgrup di masyarakat yang disebut dengan tipologi insecure itu adalah kelompok yang secara temporer dia memiliki keluarga dan teman, tetapi dia tidak memiliki rumah untuk akomodasi tempat tinggal mereka. Dan biasanya mereka mendapatkan ancaman ataupun kekerasan dari kebijakan-kebijakan yang terkait, misalnya ya penggarukan Satpol PP dan lain sebagainya. Nah, definisi yang ketiga dalam istilah etos tersebut terkait dengan terminologi homelessness itu adalah inadequate. Inadequate ini merupakan kelompok-kelompok yang di dalamnya itu mereka tidak memiliki tempat tinggal dan temporer. Misalnya kalau Anda berangkat atau di depan kampus Anda melihat orang yang membawa anaknya di depan gerobak atau membawa anak mendorong gerobak dengan semata-mata untuk memulung, misalnya seperti itu. Nah, istilah ini disebut juga dengan inadequate, kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika melihat dari kebijakan dan pelindungan bagi homelessness ini adalah dilema identifikasi dari homelessness itu sendiri. Mengapa ini menjadi dilema? Karena ternyata beberapa riset yang dilakukan oleh Mineray 2007, karena menurut catatan di risetnya Mineray tadi, orang ataupun masyarakat itu proses imigrasi dari desa ke kota itu semakin meningkat. Bahkan menurut hasil risetnya Minari tadi diasumsikan bahwa ada total 273 juta penduduk Indonesia akan mengisi kuota piramid penduduk Indonesia, akan tetapi 3,3%-nya itu mereka akan berada dalam hidup di sub perkotaan yang secara fasilitas dan pekerjaan mereka masuk ke dalam kategori non formal, bisa jadi dia masuk dalam kategori homelessness. Nah, isu ini menjadi menguat karena populasi di daerah suburban perkotaan semakin meningkat, sehingga ketika mengidentifikasi kasus homeless ini sangat agak kesusahan bagi perencana pelindungan sosial bagi komunitas homelessness. Yang kedua, dilema yang akan terjadi itu adalah sumber pekerjaan pendapatan yang sulit. Tentu ini berhubungan dengan skill dan soft skill yang dimiliki kelompok homelessness itu sendiri, sehingga ketika akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang bisa sustainable bagi kehidupannya itu juga akan sulit. Yang ketiga, ketika melihat dari identifikasi itu, karena lemahnya sistem sosial safety net. Ini artinya adalah ketika orang berada di kampung atau di daerah suburban perkotaan, orang-orang yang masuk dalam kategori ini mereka secara social security-nya itu sangat lemah. Jadi ketika akan hidup, lingkungan sosial sekitarnya itu tidak memperhatikan kondisi tetangga, apalagi misalnya bagi komunitas homelessness itu sendiri.
Hal ini terjadi di daerah-daerah perkotaan yang dalam tanda kutip perkotaan yang besar. Dalam kategori ini mereka akan sangat sulit mendapatkan atau semakin melemahnya tingkat sistem social safety net, sistem jaringan keamanan sosialnya sangat sulit. Berbeda ketika mereka berada di kampung atau rural area. Nah, yang ketiga, kasus dalam kebijakan dan perlindungan bagi komunitas itu kita dapat petakan terkait dengan urban bias dan validitas standar kemiskinan. Berbicara terkait dengan urban bias dan validitas standar garis kemiskinan, tentu ini berbicara terkait dengan persoalan akurasi data statistik yang dimiliki pemerintah terkait dengan kelompok gelandangan dan pengemis yang merupakan faktor kunci untuk mempengaruhi keberhasilan sebuah program yang dilakukan dan diintervensi oleh pemerintah terhadap komunitas gelandangan dan pengemis itu sendiri. Misalnya beberapa program pemberdayaan untuk komunitas gelandangan dan pengemis yang dirancang baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang pada akhirnya harus berujung pada kegagalan karena semata-mata didasarkan pada data atau asumsi yang tidak akurat tentang kondisi real hari ini. Artinya dalam posisi ini dia akan menghadapi persoalan akurasi data. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Satterwhite misalnya tahun 2004 mendapati bahwa ada gejala umum ketimpangan antara data statistik tentang kemiskinan di kota di negara dan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Hal inilah yang menyebabkan beberapa klaim keberhasilan program pemerintah terkait pengentasan komunitas homelessness tadi itu tidak terbukti valid kenyataannya sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Satterwhite tadi, data statistik tentang kemiskinan kota pada umumnya diperoleh dengan instrumen survei konvensional tanpa ada upaya serius untuk menyesuaikan dengan kondisi komunitas gelandangan dan pengemis tentunya. Sementara kondisi dan karakteristik dari komunitas gelandangan dan pengemis atau masuk kategori homelessness tidak bisa dengan mudah dijangkau oleh instrumen penelitian dan survei statistik tentang kajian gelandangan dan pengemis itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan perlindungan kebijakan bagi komunitas juga selain akurasi data adalah adanya standar garis kemiskinan yang tidak baku. Mengapa ini terjadi? Ternyata pada umumnya didasarkan pada penghasilan per kapita dan kebutuhan pokok, khususnya kebutuhan pangan dengan mengesampingkan beberapa kebutuhan non-pangan, seperti tempat tinggal dan sarana, yang bisa jadi jauh lebih besar bagi komunitas miskin di perkotaan bila dibandingkan dengan mereka yang hidup di pedesaan. Dalam hal ini, ketika berbicara mengenai garis standar kemiskinan yang dilakukan ataupun dalam standarisasi pengentasan kemiskinan di suburban perkotaan, jika dibandingkan dengan pendapatan pengemis yang hidup di kota dengan pendapatan buruh di desa yang hanya membandingkan jumlah penghasilan mereka, mungkin tidak sepenuhnya tepat tanpa membuat perbandingan yang sama terkait pengeluaran kedua kelompok tersebut. Ya, kalau bisa kategorikan antara buruh pertanian dengan gelandangan di kota, misalnya begitu ya. Beberapa pengemis dan pengamen di kota itu juga mungkin berpenghasilan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan buruh tani di desa. Namun demikian, kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa kesejahteraan para buruh tani di desa itu lebih buruk daripada para pengamen dan pengemis jalanan di kota-kota besar. Namun pada faktanya, jika kita melihat kenyataan bahwa biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh kedua kelompok ini jauh berbeda jika perbandingannya seperti yang saya sebutkan barusan. Mengingat hal tersebut kiranya perlu dipertanyakan juga validitas dari standar garis kemiskinan yang hanya menitik beratkan pada kebutuhan pangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan non-pangan. Yang paling berat sebetulnya adalah terkait dengan tempat tinggal, karena di sana itu adalah sebuah properti. Ketika hidup semakin nyaman, maka
tempat tinggallah yang menjadi sumber kenyamanan dalam hidup. Nah, oleh karena itu, dalam beberapa literatur tentang kemiskinan juga kita menghadapi yang disebut juga dengan urban bias. Ini artinya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional dinilai lebih banyak fokus pada komunitas miskin di perkotaan bila dibandingkan dengan komunitas miskin di pedesaan misalnya. Kenyataan bahwa kelompok miskin di kota lebih banyak terekspos di media, di mana penelitian dan publikasi juga tentang komunitas yang hidup di kota membuat pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya merasa terpacu untuk setidaknya menunjukkan kepada publik tentang adanya upaya nyata dari mereka untuk mengentaskan kemiskinan miskin di kota. Nah, padahal kalau kita mau bandingkan dari data yang dipublikasikan oleh World Bank misalnya, banyak menyebutkan fakta bahwa urban bias tersebut pada kenyataannya didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat perkotaan menikmati infrastruktur dan layanan umum yang lebih baik bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Namun argumentasi ini tidak bisa dibarengi dengan analisis yang berimbang terkait dengan fakta bagaimana akses kelompok miskin kota terhadap infrastruktur dan layanan yang ada. Karena beberapa faktor masyarakat miskin di perkotaan tidak cukup memiliki akses untuk mendapatkan manfaat dari kesediaan infrastruktur, fasilitas, dan layanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Inilah yang menjadi persoalan terkait dengan standarisasi kemiskinan. Nah, yang akan dihadapi selanjutnya kebijakan dan perlindungan bagi homelessness ini adalah cycle of change dalam program rehabilitasi sosial. Artinya apa? Keberhasilan dalam sebuah program rehabilitasi itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh dana. Toh pada faktanya program pemerintah dalam hal mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan bagi komunitas homelessness, baik itu sifatnya program pendampingan ataupun rehabilitasi, banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan terhadap perlindungan bagi kelompok homelessness ini. Coba kita bandingkan dengan data yang ada di Australia misalnya. Sudah sejak tahun 1985 dirancang program utama untuk kaum gelandangan yang dengan fokus pada program bantuan akomodasi atau dikenal juga dengan istilah program SAAP atau the Supported Accommodation Assistance Program. Nah, anggaran yang dikucurkan untuk program SAAP ini tidak kecil. Bahkan untuk tahun anggaran 2007-2008 misalnya, pemerintah Australia itu mencatat ada total anggaran untuk program ini sekitar 642 juta dolar. Nah, namun demikian, seperti yang telah dilakukan oleh penelitian Gronda pada tahun 2009, bahwa tingkat ketercapaian program terkait dengan perlindungan bagi komunitas homelessness tadi ternyata dinilai tidak berhasil, terutama dalam hal bentuk independensi komunitas dan tidak bisa menunjukkan kemandiriannya dengan mencari pekerjaan dan membiayai akomodasinya secara mandiri dan secara sendiri-sendiri. Kebanyakan gelandangan menunjukkan pada pola siklus yang kronis atau chronic cycling, di mana mereka keluar masuk program SAP ini sampai 3 hingga 4 kali dalam setahun, sementara pada akhirnya mereka tetap kembali hidup di jalan. Nah, mengacu kepada kegagalan program yang dilakukan oleh pemerintah Australia ini, program penanganan gelandangan pengemis telah mendorong mereka untuk memfasilitasi diskusi publik dengan menerbitkan dokumen yang dikenal dengan Green Paper pada tahun 2008. Publikasi dengan judul Which Way Home, A New Approach to Homelessness ini adalah sebuah kategori publikasi yang di dalamnya untuk menggali opini publik tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Australia.
di mana mereka bisa membaca dokumen di website pemerintah yang tertera dan mengirimkan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan penanganan gelandangan di Australia tentunya. Nah, dalam persoalan yang ditemukan juga dalam program yang berkaca kepada SAAP tadi, ternyata terkait dengan kegagalan tersebut, adanya intervensi lembaga swadaya ataupun pemerintah itu sendiri ketika mereka mendorong sebuah kemandirian bagi komunitas gelandangan bagi gelandangan, itu mereka cenderung juga sulit untuk menjadikan mereka mandiri. Karena kondisi ini persoalan komunikasi dan koordinasi antar lembaga, baik lembaga pemerintah ataupun lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat dalam mengetahui background klien. Ini menjadi persoalan juga. Di mana background klien ini kita tidak akan tahu secara utuh jikalau memang program pendampingan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok ini juga tidak secara generik ataupun punya platform standar penanganan bagi gelandangan dan pengemis. Artinya, dalam hal ini antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial, terutama dalam tanda kutip adalah lembaga kesejahteraan sosial atau disebut juga dengan LKS, lembaga kesejahteraan sosial. Di Yogyakarta itu banyak sekali misalnya yang didirikan oleh Muhammadiyah, terus ada lembaga-lembaga yang lainnya juga. Harusnya pemerintah dan lembaga kesejahteraan sosial ini membangun pola hubungan resiprokal antara gelandangan dan lembaga layanan sosial sebagai salah satu kunci keberhasilan dari program pendampingan dan rehabilitasi bagi kelompok homelessness itu sendiri. Nah, pola hubungan resiprokal ini, para gelandangan dan lembaga itu diharapkan dapat menciptakan proses perubahan sikap dan perilaku yang positif di kalangan para homelessness itu. Atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan positive behavior change. Nah, pola hubungan yang akuntabel antara kedua belah pihak, baik lembaga pemerintah itu sendiri ataupun lembaga kesejahteraan sosial yang diinisiasi oleh masyarakat, paling tidak ini dapat meminimalisir kecenderungan drop out di kalangan para gelandangan, di mana mereka tidak sepenuhnya merasa menjadi bagian dari proses perubahan yang dirancang untuk komunitas gelandangan itu sendiri, sehingga mereka akan cenderung kembali kepada sikap dan perilaku asalnya jika hidup yang tidak diatur melalui positive behavior change itu sendiri. Dalam kasus terkait dengan program rehabilitasi ini, kalau kita melihat fenomena klien drop out atau keluar masuk lembaga itu atau keluar masuk tempat singgah, shelter bahasa lainnya, yang harus mereka memilih kembali ke jalanan misalnya, tidak bisa serta-merta dianggap sebagai sebuah kegagalan ya, karena lembaga semestinya menganggap fenomena gelandangan yang drop out atau keluar masuk itu sebagai bentuk dari proses circle of change yang saya sebutkan yang saya sebutkan tadi, circle of change. Jadi program hal ini ternyata harus membangun kesadaran antara pemerintah, pekerja sosial profesional, dan lembaga layanan sosial itu sendiri harus membangun sebuah pendekatan yang terintegratif yang di dalamnya agar ketika ada fenomena circle of change keluar masuk antara klien ataupun homelessness dalam kasus ini bisa dipahami sebagai sebuah track pijakan yang dalam kasus ini lebih mengutamakan terkait dengan case management atau manajemen kasus yang secara komprehensif harus dimiliki oleh pekerja sosial profesional dalam menampingi komunitas gelandangan atau dalam terminologi internasional disebut juga dengan homelessness. Nah, kebijakan dan perlindungan bagi homelessness juga yang kelima, kita akan melihat terkait dengan dilema penertiban antara kriminalisasi dengan perlindungan sosial. Nah, berbicara terkait dengan kriminalisasi dan perlindungan sosial bagi komunitas homelessness, kita
Coba lihat hasil penelitian yang dilakukan oleh NCH. NCH itu merupakan kepanjangan dari The National Coalition for the Homeless, yang menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan terkait semakin kerasnya tindakan kriminalisasi terhadap kelompok homelessness, misalnya yang terjadi di Amerika. Hal ini juga terkait dengan kasus The Menace Cities atau pendekatan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok homelessness, misalnya NCH ini melakukan penelitian di Amerika, itu terjadi atau di antara beberapa kota di Amerika itu sekitar 5 kota dari 20 kota yang disurvei yang dinilai paling tidak bersahabat dengan komunitas gelandangan dan pengemis. Nah, sementara itu misalnya di Florida dianggap sebagai negara bagian di Amerika yang dipandang paling keras kebijakan kriminalisasi terhadap kelompok gelandangan dan pengemis ini. Kita tahu bahwa sistem penggarukan terkait dengan homelessness penggarukannya. Nah, sistem penggarukan ini kalau Anda berkunjung ke daerah Piungan itu kan shelter utama untuk menggarukan para gelandangan dan pengemis. Pada faktanya terkait dengan penertiban gelandangan dan pengemis yang ada di kota-kota besar seperti di Yogyakarta itu tidak efektif dalam penertibannya. Mengapa ini tidak efektif? Karena gelandangan dan pengemis itu cuma digaruk, tetapi tidak diberikan sebuah terminasi yang lebih maju dan lebih advance terkait dengan bagaimana sistem integrasi sosial yang dibangun di shelter, yang saya contoh kasuskan di Piungan. Mereka hanya digaruk lalu kemudian ditinggalkan di shelter. Ya, kita bisa bayangkan kalau setiap minggu kita garuk atau Satpol PP melakukan penggarukan gelandangan dan pengemis di kota-kota, sudah ada berapa gelandangan dan pengemis berada di shelter. Bukankah semakin banyak digaruk, maka semakin banyak atau menumpuk orang-orang yang ada di shelter. Nah, selain itu juga pemerintah itu masih kekurangan terkait dengan jumlah shelter ya. Shelter minim. Ini terjadi di Indonesia dengan sistem kebijakan yang kurang kompatibel sehingga menjadikan kriminalisasi dan pelindungan sosial ini ya masih banyak ditemukan. Misalnya kalau Anda berkunjungan ke daerah sana, di daerah Piungan misalnya di kasus di Yogyakarta, saya pernah melakukan sebuah penelitian di sana bahkan ada yang kumpul kebo misalnya seperti itu, dan bahkan ada yang hamil di luar ikatan pernikahan, dan itu lumrah dan terjadi karena sistem pengawasan yang tidak bagus dan sistem reintegrasi apakah setelah digaruk itu ada determinasi lalu dirujuk kemana atau dikembalikan kepada daerah asalnya itu tidak jelas, dan sistem pencatatan terkait dengan jumlah homelessness itu juga tidak maksimal dijalankan oleh sistem perlindungan sosial yang ada di Indonesia tentunya. Nah, selanjutnya ketika kebijakan dan perlindungan bagi homelessness itu kita akan melihat terkait dengan mahalnya kebijakan kriminalisasi bagi homelessness. Nah, ketika kita melihat pola kriminalisasi dan tindakan represif ditempuh di berbagai negara sebagai cara instan untuk meminimalisir komunitas ini di ruang-ruang publik, tidak dapat bisa kita pungkiri bahwa kehadiran komunitas gelandangan dan pengemis atau dalam terminologi ini kita kategorikan sebagai homelessness secara tidak langsung menunjukkan kegagalan pemerintah dan penguasa sebagai dati barrier atau pemangku kebijakan dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk komunitas marginal. Nah, upaya pemerintah ini menutupi kegagalannya dengan melindungi kelompok marginal yang mendorong mereka mengaplikasikan pendekatan out of sight atau out of mind, di mana cara mudah yang mereka tempuh adalah menyembunyikan atau membuang gelandangan dan pengemis dengan cara apapun agar keberadaannya tidak terekspos oleh publik. Pola out of sight atau pola out of mind ini
yang menjadi lazim diterapkan di kota-kota besar di dunia, termasuk misalnya terjadi di Amerika Serikat ataupun di negara-negara maju lainnya. Nah, ketika melihat kasus di Indonesia itu juga sama, program penertiban dengan pendekatan kriminalisasi terhadap komunitas jalanan sendiri dipandang tidak hanya merugikan para gelandangan dan pengemis, namun juga membawa kerugian besar bagi pemerintah dari berbagai aspek tentunya. Tentunya aspek yang paling besar adalah mahalnya kebijakan dalam implementasi pendanaan. Nah, pertanyaannya kemudian, bukankah negara ini sudah mengeluarkan banyak budget untuk menanggulangi perlindungan sosial bagi komunitas homelessness dengan sekian perangkat yang ada di bawahnya, dengan sekian stakeholder terkait di bawahnya, di sistem kementerian, gubernur, kabupaten, dinas-dinas terkait? Bukankah operasional untuk penanggulangan komunitas gelandangan pengemis itu juga sangat tinggi? Ya, ketika berbicara terkait dengan implementasi kebijakan, tentu kita harus merujuk ke undang-undang yang paling besarnya. Sudah berapa jutakah, sudah berapa triliunkah, sudah berapa miliarkah pemerintah sudah mengeluarkan anggaran, tetapi kita coba lihat, sudah berapa fakta komunitas homelessness itu bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita berbicara terkait dengan kebijakan dan perlindungan bagi komunitas homelessness ini, juga dorong untuk bagaimana kita sebagai masyarakat memberikan donasi atau langkah-langkah alternatif itu tidak langsung diberikan mereka di jalanan, di tempat umum atau area-area lain, di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, misalnya di lampu merah dan sebagainya. Nah, larangan ini tidak terlihat membuahkan hasil yang signifikan juga untuk menekan pertumbuhan komunitas jalanan di berbagai negara kota besar. Sementara protes terhadap kebijakan ini juga muncul dari berbagai kalangan karena seakan-akan kita tidak manusiawi, tidak memberikan dampak yang signifikan juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebagai alternatif larangan memberi donasi ini, pemerintah sebetulnya harus sudah mulai mengatur memberikan donasi itu kepada layanan sosial, memberikan donasi ke lembaga layanan sosial, lembaga layanan sosial seperti LKS tadi, lembaga kesehatan sosial. Misalnya di Yogyakarta itu banyak lembaga-lembaga pelayanan bagi homelessness ini yang diinisiasi oleh organisasi Muhammadiyah. Kalau kita ingin memberikan donasi kepada kelompok-kelompok homelessness ini, Anda bisa memberikan donasi tersebut ke lembaga-lembaga sosial, atau misalnya di Yogyakarta itu dulu yang paling terkenal dan sudah pernah masuk ke Skip ND itu ada misalnya lembaga sosial Hafara, dan itu memang untuk menanggulangi, salah satu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk menanggulangi kelompok gelandangan dan pengemis. Di sana juga ada kelompok-kelompok ya orang gila dan lain sebagainya. Demikian pemaparan untuk paradigma kebijakan dan perlindungan bagi komunitas homelessness di Indonesia. Mudah-mudahan ini memberikan input yang luar biasa bagi Anda yang menyaksikan dalam video ini. Tentu ini bukan salah satu cakupan yang harus Anda implementasikan sebagai dasar proses penanggulangan kebijakan sosial. Paling tidak ini adalah sebagai kacamata atau insight mining untuk melihat bagaimana proses ketika kita akan melakukan sebuah tindakan penyusunan regulasi kebijakan bagi komunitas homelessness itu menjadi lebih terarah, terukur, dan sistematis sehingga berdampak nilai-nilai positif bagi komunitas homelessness itu sendiri. Kalau Anda masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak Anda atau kurang Anda pahami, silakan berikan kolom komentar di bawah channel YouTube kami. Silakan berikan pertanyaan-pertanyaan kritis. Insya Allah, jika ada waktu, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.